berarti butuh kerja kolektif, tidak hanya petani tapi didukung oleh masyarakat ya. Nah, kalau yang saya tangkap apa yang disampaikan Mas Tangono, Mas Dipa ini kan punya optimisme, ada keikhlasan gitu dalam bertani karena memang bicara ikhlas ini ini apa tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi ini nggak mudah gitu. Nah, tentu tidak mungkin apa namanya Mas Dipa dengan Mas Tangono ini bisa bertahan kalau tidak dibekali satu pengetahuan gitu. Jadi ini teman-teman Mas Tangono dengan Mas Dipa ini juga ya apa petani yang bisa dikatakan ramah lingkungan, membuat pestisida alami sendiri, kemudian rajin melakukan pengamatan. Nah, ini yang menarik adalah bicara kapasitas. Tadi problem pertanian begitu kompleks. Nah, secara kapasitas ini Mas Tangono dengan Mas Dipa ini terlibat banyak nih dalam proses pembelajaran. Misalnya Mas Tangono terlibat proses pembelajaran mengenai paham tentang perubahan iklim, kalau Dipa mengenai mengajak petani-petani muda gitu untuk sama-sama belajar bertani. Saya pengen tahu nih, seperti apa nih pengalaman Mas Tangono dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut dan apa manfaatnya? Saya kira dalam 10 tahun terakhir ini saya banyak mengambil ilmu Allah yang kemudian dibawa oleh salah seorang guru gitu, namanya Prof. Walter, dulu kan Prof. Sticker. Nah, kemudian dibawa oleh Ibu Yunita dari UI. Nah, yang diambil dari sekian tahun ini, pertama bisa mengambil keputusan dengan tepat, dengan tadi bisa memahami tentang paham sih tidak gitu. Bisa mengerti tentang iklim gitu. Dan kemudian bisa menularkan, gitu. Bisa menyampaikan informasi ini. Contohnya untuk misalkan tahun ini kan terjadi kemarau basah gitu misalkan prediksinya. Nah, dari situ kan terus menginformasikan kepada teman-teman yang mau tanam semangka, ya yang nurut ya alhamdulillah selamat dari gagal panen, ya mudah-mudahan tidak terjadi gagal panen ininya gitu. Nah, jadi manfaatnya seperti itu. Ketika kita mendapatkan ilmu sedikit, kemudian menyampaikan kepada teman-teman petani, dan disitulah ada kepuasan tersendiri gitu bagi kami, gitu. Khususnya yang petani-petani yang belajar iklim gitu. Itu yang maksud. Kalau Mas Dipa gimana? Terkait belajar ya Mbak. Saya kira memang saya merasa gitu, sehingga bagi saya pribadi jauh lebih efektif ya belajar bersama gitu. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Arsono gitu, bahwa ilmu ini titipan dari Allah gitu, dan memang alangkah jauh lebih baik ketika kita bisa memilikinya bersama-sama gitu. Yang emang saya rasakan gitu, misalnya ketika dalam sebuah forum gitu, anggap ada 5 orang gitu, dan 5 orang ini punya pengetahuan yang sama-sama banyak, sama-sama besar gitu. Dan ketika ini semua diapresiasi, tentu ini jadi 5 tahun pengalaman dari setiap orang yang jauh-jauh sangat besar itu. Bagi saya, proses pembelajaran bersama tadi gitu, dengan saling melakukan evaluasi, saling melakukan membangun tujuan bersama, itu memiliki banyak sekali hal yang tercapai ketimbang belajar sendiri gitu. Ya mungkin emang ini salah satu hal yang jarang disadari gitu, bahwa proses belajar bersama, belajar kolektif ini punya kemampuan yang jauh lebih banyak ketimbang belajar mandiri gitu, individual. Dan itu sih Mbak. Jadi intinya adalah proses pembelajaran bersama, sama-sama saling respect. Kemudian tadi yang Mas Tangono sampaikan, kalau punya pengetahuan dipraktekkan, kemudian disebarluaskan gitu ya. Jadi pada dasarnya petani ini mampu dong, bisa membangun pengetahuannya sendiri. Gimana nih kalau dari sudut pandang Mas Tangono? Bisa. Yang penting ini, pertama tekun dulu dalam belajar, kemudian kalau sudah ngerti, kalau sudah paham, kemudian tadi menyampaikan, jangan lupa menyampaikan
itu sangat penting lah untuk berbagi pengalaman di petani dan sebagainya. Jadi ya jangan sampai ketika sudah mengerti atau sudah banyak pengetahuan yang didapat, kemudian diam-diam saja gitu, diam-diam baik. Nah, maka berbagi itu sangat penting untuk menyampaikan, untuk menunjukkan pengetahuan yang sedikit ini, ya supaya petani-petani juga tahu gitu, tentang apa sih yang yang terkait dengan iklim dan sebagainya, atau tentang hama penyakit, ataupun dengan pembikinan pestisida dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah tahu, sudah mengerti ilmunya, maka yang terpenting adalah menyampaikan ilmu tersebut. Oke, menyampaikan ilmu tersebut. Syiar ya, saya ingat sekali Mas Tarmono pernah mengatakan syiar. Nah, kalau Mas Diva gimana nih? Ya, Mbak, boleh diulang? Jadi proses pembelajaran ini gimana nih? Apakah petani itu bisa membangun pengetahuannya dari proses pembelajaran yang dilakukannya? Tentu sangat bisa gitu. Itu saya kira jelas itu. Seringkali kan kalau kita lihat itu kan bahwa ada misalnya tingkatan proses belajar gitu kan, dari data jadi informasi, jadi pengetahuan gitu. Yang akhirnya nanti ketika ini menjadi telah melembaga dalam kebiasaan, ini menjadi sebuah kearifan lokal gitu. Petani kita kebanyakan sudah sampai ke tahap sana gitu, kearifan lokal, kebiasaan sehari-hari, yang mana mungkin kalau kita lihat ngobrol dengan banyak petani, telah mungkin terbentuk semacam kearifan lokal gitu dari pertanian gitu. Misal tadi banyak yang dijual oleh Mas Narsono gitu. Biasanya kalau kita lihat petani ini punya sikap-sikap yang penghargaan akan spirit dan agama yang sangat menghargai akan alam. Lalu mungkin di mana manusia ini jadi sangat-sangat memperhatikan interaksi dalam alam gitu. Nah, ini satu hal yang ya sekali lagi jarang sekali dilihat dan ditelusuri lebih dalam gitu. Dan akhirnya dianggap biasa saja gitu. Padahal kalau kita kembali lihat kebiasaan para petani di kita, tentu mereka sudah punya pengetahuan itu telah terlembaga gitu, menjadi kebiasaan kearifan lokal. Jadi optimis ya, optimis bahwa pada dasarnya dengan pengetahuan petani mampu nih membangun kapasitasnya. Begitu ya, Mas Tarsono, Mas Diva. Nah, terus tapi kan problemnya adalah dengan banyaknya pestisida sintetis katakanlah, terus teknologi pertanian lainnya, ada dampak bahwa petani jadi malas misalnya untuk melakukan eksperimen yang ramah lingkungan atau belajar gitu. Nah, dari sudut pandang Mas Tarsono dengan Mas Diva ini gimana nih cara meningkatkan semangat atau spirit petani untuk mau meningkatkan kapasitas dirinya? Menurut Mas Tarsono gimana nih? Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana petani itu belajar berorganisasi dengan petani-petani lain yang memang tujuannya sama, yaitu petani berkelanjutan. Karena apa? Karena pertanian kita yang hilang adalah ruh dari pertanian kita adalah PHT-nya gitu, pengendalian hama terpadu. Kalau kita bicara pengendalian hama terpadu di Indonesia, memang di kalangan muda memang istilahnya jarang sekali terdengar gitu. Justru malah yang terdengar adalah petani yang instan, yang serba cepat. Bagaimana tidak mau susah payah untuk bikin pestisida nabati dan lain sebagainya. Dan itu saya kira kalau petani mau belajar, petani mau ngumpul berorganisasi dengan teman-teman petani yang tujuannya sama, yaitu petani ramah lingkungan, insya Allah kita itu ya istilahnya dapat banyak. Saya contohkan ini, di Indramayu itu alhamdulillah ada komunitas petani ramah lingkungan. Nah, komunitas ramah lingkungan ini isinya adalah teman-teman muda gitu, yang di bawah 40 sampai 35 di bawah itulah. Jadi ya teman-teman ini kreatif, ada yang
bikin pestisida nabati, ada yang bikin PPC, dan itu saling berbagi. Yang tidak mau belajar yang tidak ingin bikin sendiri, maka ya istilahnya berbagi pengetahuan tentang itu. Jadi seperti itu. Nah, Mas Dipa gimana nih? Oh ya, mungkin satu hal yang Mbak, jadi salah satu bisa dibilang kalau juga kekurangan gitu, bahwa banyak teman-teman muda saat saya ini tumbuh besar dalam bentuk pengetahuan yang bisa dibilang positivistik lah. Yang tentu melihat bagaimana interaksi dalam alam. Ya kalau kita lihat dari kurikulumnya kimia, fisika, biologi gitu. Tentu akhirnya di sini bisa dibilang bahwa anak muda mungkin sebagian besar juga lebih mawas terhadap sains gitu dan pengetahuan. Nah, akhirnya ketika bicara terkait pestisida dari perusahaan gitu, tentu kita juga bisa riset-risetnya gitu, dampak buruknya baik bagi kesehatan, bagi lingkungan gitu. Dan ternyata ketika ditelusuri lebih jauh gitu, petani kita itu dari dulu punya bentuk kearifan dalam pengelolaan ekosistem lah, saya bilang mungkin bisa bilang. Misalnya ya tidak semua dulu kalau misalnya ditanya kan belum ada hama gitu, belum ada ledakan hama gitu ya serangga aja gitu, karena mungkin ekosistem masih terjaga gitu. Nah, akhirnya di sini kan tadi gitu yang seperti Mas Tarsono bilang gitu, bahwa dalam pengendalian, dalam bisa bilang mungkin melawan pestisida perusahaan ini perlu banyak pengetahuan itu dalam pemahaman akan ekosistem, interaksi serangga dan tumbuhan dan lain-lain gitu. Jadi bisa dibilang bagi anak muda gitu dalam membaca terkait bagaimana sih industri pestisida ini membahayakan kita semua, ya akhirnya tentu bicara tentang pengetahuan apa sih bahayanya dan alternatif apa yang kita bisa bangun gitu, untuk menanggulangi masalah yang ditawarkan oleh perusahaan tadi. Jadi ini masalahnya cukup kompleks ya, dari masalah tadi ketersediaan lahan, masalah struktur, dan juga ya kompleks ya. Saya pikir kayaknya ini obrolan ini juga nggak cukup ya, cuma sekali mungkin ngobrol lagi gitu, karena saya yakin banyak petani-petani muda di sana yang juga bersemangat ingin bertani. Nah, tapi Mas Tanggono dengan Mas Dipa, karena waktu kita terbatas, ini hanya tinggal sekitar 4 menit lagi, singkat nih dari Mas Tarsono terlebih dahulu. Pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin, teman-teman muda terutama yang ingin mulai bertani. Intinya gini, kalau teman-teman yang mau ingin minat bertani, pertama cari teman yang tadi bagaimana untuk belajar bertani berkelanjutan gitu, itu aja yang penting saja. Oke. Dari Mas Dipa gimana? Mungkin karena juga saya pernah mengalami gitu, kalau memang bingung, memang paling enak tuh cari teman, cari komunitas yang punya nilai dan tujuan bersama gitu. Di situ nanti bisa belajar bersama-sama gitu. Dan satu hal, bahwa dengan menjadi petani itu banyak sekali yang bisa dilakukan gitu. Tidak hanya terkait penyediaan lapangan, tidak hanya terkait penyediaan pangan, tapi juga bagaimana kita bisa membangun aspek kesehatan, aspek lingkungan yang sehat bagi komunitas dan masyarakat kita secara luas. Oke, jadi intinya bergaul, kumpul dengan teman-teman petani untuk banyak bertanya. Dan mudah-mudahan diskusi bincang-bincang kita hari ini memberikan inspirasi, dan mungkin kita nggak pernah tahu, besok-besok mungkin ada yang tiba-tiba kontak langsung ke Mas Tarsono atau ke Mas Dipa yang bisa dicari dari media sosial. Saya pikir dengan kehadiran bincang-bincang ini, kalau semakin banyak teman-teman petani yang kemudian sama-sama belajar, sama-sama diskusi, itu akan makin baik untuk kita sama-sama bicara krisis petani muda tadi. Oke teman-teman, Mas Tarsono dengan Mas Dipa, terima kasih banyak atas perbincangan hari ini yang untuk saya merinding ya, diawali dengan kata ikhlas gitu. Kadang-kala kita memang seringnya tidak ikhlas, susah untuk belajar ikhlas. Jadi teman-teman, hingga di sini percakapan bincang-bincang petani muda, petani harapan bangsa. Hal yang baik dari apa yang disampaikan oleh Mas Tarsono dengan Mas Dipa adalah bertani dengan ikhlas, sama juga dengan belajar. Belajar dengan baik adalah belajar dengan dengan berkelompok, dan juga
mempraktekkan dan juga melakukan CR. Begitu apa yang disampaikan oleh Mas Tarsono dengan Mas Dipa. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Insya Allah nanti kita masih akan ada bertemu masih bersama dengan Mas Dipa dengan Mas Tarsono. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.